mereka diharamkan untuk melakukan proses wawancara. Oke. Wawancara di sini Kalau ada yang pingin buat program jurnalisme warga nih, masih ada dukungan nggak nih dari donor-donor gitu? Ada nggak kasus-kasus lingkungan yang saat ini sedang terjadi yang sudah yang ini dah mulai mengkhawatirkan, luput dari banyak pandangan orang? iya, betul. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Aceh Wetland Foundation di mana kantornya? Di Langsa, Pak ya? Di Birun sekarang. Di Biro. Oh, pindah-pindah gitu ya, mobile terus ya. Ternyata bukan Jadi cuma manusia Birun yang mobile. mungkin jarak yang lokasi yang paling strategis untuk ke Langsa, untuk ke Nagaraya. Oh ya, karena dia mungkin titiknya ada di tengah Aceh gitu ya. Iya. Nah, ya gini Bang Yus, mungkin kita ini ngobrol-ngobrol tentang bagaimana peran masyarakat lah ya. Apa ini kerja masyarakat dalam rangka memantau dan melindungi lingkungan hidup, ya kan? Nah, saya dengar Bang Yus ini ada semacam program untuk masyarakat agar masyarakat bisa berkontribusi ikut melindungi lingkungan hidup, ya. Misalnya ikut memantau bagaimana lahan bakau di tempat mereka dan sebagainya. Kira-kira apa yang peran mereka ini dalam melindungi lingkungan gitu, Bang Yus? Ya, Pak Nijar, terima kasih atas kesempatannya di Sago TV. Mungkin kita bicara di isu gambut ya, Pak Nijar. Isu gambut ya, mungkin boleh. itu lebih jadi perhatian banyak orang ya, karena rawa tripa ya. Mungkin Pak Nijar Ini rawa-tripa yang di Nagan ya? ya di Nagan Raya. Jadi kan rawa tripa itu ada di Nagan Raya dan di Abdia, di Babaharat. Jadi sebenarnya kan kita tahu bersama kawasan itu semua ada 60.000 hektar lebih kawasan gambut yang sekarang itu sudah okupansi perusahaan sawit itu, perkebunan sawit sudah hampir mencapai 80%. 80% sudah menduduki kawasan rawa-tripa ya? Banyak itu, sekali Bang, itu. ya. Dan dari catatan beberapa teman-teman di JSU dan jurnalis itu mungkin sekitar 5.000 hektar yang tersisa. Waduh, Ya, dari sedikit lagi. kita mungkin harus lebih lebih punya perhatian serius terhadap itu, karena itu ya itu hutan gambut yang tersisa, Bang Ica. Nggak ada lagi setelah itu yang di Nagan Raya dan di Abdia. Nah, kami lebih ke kampanye gitu. Jadi melatih teman-teman yang CSO lokal, komunitas lokal di sana itu ada 10 CSO lokal di sana di Nagaraya dan Abdia. Kami melatih dalam model citizen journalism. Jadi Jurnalisme warga ya? jurnalisme warga. Jadi memang nggak mudah, Bang Nijar, karena mengajak kesadaran orang untuk peduli terhadap lingkungan itu mungkin bukan pekerjaan yang gampang ya. Ada banyak yang sudah kita lakukan, tetapi mungkin dampaknya juga tidak terlalu luas, tidak terlalu besar. Tetapi setidaknya kita akan terus melakukan itu sebagai bagian dari upaya penyadaran masyarakat tentang pentingnya habitat gambut. Dan ini juga menjadi catatan dari pemerintah lah, supaya mereka juga lebih peka terhadap persoalan-persoalan di sana terkait dengan konservasi gitu, Bang. Oh. Iya. Nah, ini berarti masyarakat diajarkan menjadi jurnalis warga lah ya. Iya, Tapi ini kan mungkin tantangannya berat ya. iya, sangat berat gitu ya. Karena tadi Bang Yus bilang jangankan peduli dengan lingkungan sebelumnya ya. Ini disuruh lagi membuat laporan-laporan. itu bagaimana caranya tuh supaya masyarakat punya kemampuan menulis itu? Ya, Kan nggak semua masyarakat punya. Betul. Nah, karena sebenarnya itu kita lebih melihat mereka tuh sebagai orang yang mengetahui, melihat langsung kondisi di sekitar hutan mereka. Makanya kita menganggap bahwa merekalah orang yang paling tepat untuk bisa melaporkan kondisi-kondisi yang ada di lapangan gitu. Nah,
model pelaporan pun itu tidak harus seperti jurnalis. Oh, Nah, nggak mesti kami ya baku kayak 5W 1H itu nggak mesti kali lah ya. bahkan mereka bisa melaporkan hanya cukup di 4W Bang Nijar, nggak perlu ada 5W dan nggak perlu ada 1H. Jadi Udah diskon. udah diskon 2. Karena memang untuk mencari nilai untuk mencari bagaimana kejadian itu mungkin akan berat bagi mereka. Menginvestigasi ya. Ya, jadi mereka cukup mengidentifikasi fakta berupa apa, di mana, kapan, dan siapa yang terlibat ataupun yang menjadi objek daripada laporan itu. Jadi hanya segampang itu Bang Nijar, hanya sesederhana itu, supaya itu lebih memudahkan mereka untuk bisa mengirim laporannya. Kemudian mereka juga kita bekali dengan modul bahwa mereka tidak boleh melaporkan selain fakta, tidak boleh melaporkan opini, klaim, Gosip-gosip asumsi, warung kopi itu jangan ya. analisis. Iya sangat. Jangan nantinya sangat katanya tidak boleh. itu nggak bisa ya. Betul, sangat tidak boleh Bang. Ya. Itu respon masyarakat gimana tuh kalau mereka diajak untuk belajar menjadi jurnalis? Apakah mereka merespon dengan semangat atau biasa-biasa aja atau mungkin alah kita ikut aja dulu. Itu gimana? Ya, kalau kita sasar, karena kita yang sasarnya pesertanya itu dari kalangan para aktivis yang ada di sana gitu. Aktivis lokal lah ya. Aktivis lokal di sana, punya komunitas, punya lembaga di sana, dan mereka itu bagian dari orang-orang yang merasa menjadi korban daripada kejahatan-kejahatan lingkungan yang terjadi di sana. Jadi mereka itu dengan antusias, meski nggak dibayar sekalipun, mereka tetap mau melaporkan itu. Nah, itulah. Dan yang paling penting bagi kita itu bagaimana menjaga mereka itu supaya aman daripada ranjau-ranjau ITE, ranjau-ranjau segala Oke. Jangan celah-celah sampai kekuatan. melanggar undang-undang lah ya. Betul Pak Nijar. Ya. Nah, apa tantangan tuh bagi masyarakat? Misalnya gini, tadi kan kalau khawatirnya mereka jangan-jangan nanti melanggar undang-undang, saking semangatnya kan, masuk pula ke tempat lokasi-lokasi. Jadi itu sebenarnya bagaimana memberitahukan mereka itu kalau untuk di jurnalistik kan ada namanya kode etik jurnalistik. Nah, bagi mereka ini gimana nih? Ya, kita juga buat semacam satu ketentuan khusus untuk yang menulis khusus di jurnalisme warga. Salah satunya itu adalah mereka diharamkan untuk melakukan proses wawancara. Wawancara di sini bukan dalam artian bertanya. Wawancara mengenalkan diri sebagai jurnalis itu tidak boleh, tidak dibenarkan karena mereka sebenarnya memang bukan jurnalis. Mereka adalah warga yang peduli gitu. Dan kami memberikan satu model pelaporan yang sederhana dan juga aman gitu Bang. Jadi ya sejauh ini proses dan model itu aman lah katakanlah begitu. Artinya ada rambu-rambu ya. Ada rambu-rambu ya. Nah, seberapa berhasil kegiatan sih jurnalisme warga ini? Misalnya gini, bagaimana AWF atau Bang Yus lah sebagai pelaksana program menganggap warga ini sudah mampu melakukan jurnalisme? Ya. Seberapa berhasil program? Ya, karena memang peserta kita itu anak-anak muda Bang ya. Jadi pertama pengetahuan mereka itu sudah ada background tentang jurnalisme. Kemudian mereka sudah punya background tentang konservasi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan. Dan mereka juga rata-rata sudah bekerja menjadi relawan di organisasi-organisasi lingkungan lain. Jadi kami hanya mempertajam aja, mempertajam, memberi dasarnya mereka udah punya. Ya, mereka sudah punya, tinggal kita pertajam aja bagaimana mengemas angle segala macam itu yang memang menjadi satu kemasan yang akan menarik publik gitu Bang. Nah, tulisan-tulisan mereka itu di mana dimuatnya? Outletnya itu di mana nanti? Kemarin ketika kita untuk program yang bersama dengan TFCA Sumatera itu kita siapkan satu repository lah Bang, website khusus untuk layanan jurnalisme warga. Itu ada di Aceh-Nesia, itu juga sistemnya juga ada editornya, dan untuk proses distribusi informasi itu sampai ke publikasi itu ada editor yang tanganinnya. Jadi
Ya, jadi memang semi daripada media mainstream gitu. Karena untuk menjaga atau untuk lebih supaya pelapor dari warga itu aman gitu Bang. Artinya Dari jeratan hukum. tulisan mereka ini nggak mentah-mentah dimuat ya. Iya enggak, ada banyak tulisan yang nggak bisa dimuat malah. Ada kurasinya, ada Ya, editorialnya. iya, betul. Oke, ini prosesnya berarti udah mirip jurnalistik lah ya kan. Betul. Ada lapisan-lapisan yang harus dilewati sebelum tulisan itu terbit ya. Betul. Bang Yus masih ingat nggak mungkin ada tulisan-tulisan dari peserta jurnalisme warga nih yang menarik-menarik? Ya. Kemarin itu kita lebih mengajak mereka itu melaporkan dampak, tidak melaporkan soal kasus, soal persengketaan segala macam yang menyangkut dengan lahan dan hutan itu. Tapi kita mengajak mereka melaporkan misalnya Bang, di Sungai Semayam itu kan banyak lokan. Jadi Kerang ya, lokal. kerang ya. Jadi kita mengajak mereka untuk melaporkan dampak yang dialami oleh petani-petani ini, nelayan-nelayan kecil ini. Dengan adanya perusahaan-perusahaan sawit, dengan adanya dampak-dampak limbah terhadap apakah ada pengurangan dari ikan-ikan gitu Bang. Jadi itu ternyata sangat positif, sangat bagus dan diterima oleh masyarakat ya gitu. Ya. Mereka nggak usah menulis yang berat-berat kali lah. Betul. Nggak seperti bocor halus ya. Nggak perlu investigasi yang berat, tapi paling nggak mengamati apa yang ada di sekitar, terus ditulis, mungkin ngobrol-ngobrol sedikit seperti itu ya. Di Rawatripa pasti ada ya program jurnalisme warganya di Rawatripa ya. Iya. Itu mungkin ada nggak kasus-kasus besar, bukan kasus sih mungkin perusakan, kita anggap perusakan lingkungan besar yang memang mungkin belum ditulis tapi menjadi perhatian dari AWF sendiri. Ya, yang sebenarnya itu kan sudah terjadi Bang. Ada banyak kasus sebenarnya terkait dengan konflik tenurial dengan masyarakat, itu sangat banyak di sana ya. Kemudian yang paling krusial itu kan di tahun 2012 ada perusahaan yang akhirnya terpidana gitu ya, terdakwa ya, dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena membakar lahan di 1.000 hektar itu yang masuk dalam kawasan lindung gambut. Itu yang paling krusial Bang, dan hari ini kita juga dengan teman-teman dari CSO lain juga ikut untuk mengampanyakan ini supaya proses pemulihan yang di bekas areal yang dibakar itu bisa segera dipulihkan. Dan sebenarnya itu sudah harus dilakukan karena sudah ada putusan ingkrah dari pengadilan terkait itu. Jadi Bang, biasanya kan kalau kasus-kasus besar ini yang kadang-kadang ditulis oleh media-media mainstream lah, media besar, tapi kadang-kadang seringnya itu tidak terlalu lengkap gitu kan. Nah, kira-kira antara jurnalisme warga dengan media mainstream itu bisa saling melengkapi atau jangan-jangan berbeda gitu? Nah, menariknya gini Bang, sebenarnya media mainstream itu sangat diuntungkan dari adanya jurnalisme warga ini. Karena jurnalis-jurnalis profesional itu tidak akan mampu untuk mengcover di kawasan-kawasan pedalaman, di sekitar-sekitar hutan. Ketika jurnalis warga itu bekerja, melaporkan fakta berdasarkan hasil observasi, bukan hasil wawancara. Nah, itu sebenarnya bisa di follow up sama media mainstream oleh jurnalis profesional. Karena banyak sekali sebenarnya persoalan yang ada di sana, misalnya di Rawatripa, Papua Barat itu. Istilahnya banyak bahan tulisan lah ya untuk media mainstream. Benar ya. Bang. Dan itu bisa menjadi data awal. Dan kami ke dalam program diseminasi dengan jurnalis profesional itu mengajak, ini ada jurnalis warga yang memang punya kapasitas untuk melaporkan fakta gitu dan data. Nah, ketika mereka melaporkan, ayo disambut, di follow up supaya isu ini bisa dikuatkan bersama. Gitu. Jadi nggak, isunya mungkin kalau hanya ditulis oleh jurnalis warga tidak terlalu berdampak ya, gaungnya kurang. Nanti begitu disambut lagi oleh media mainstream, baru dampaknya lebih terasa ya, lebih bergaung ya. Nah, sekarang ini kan juga banyak medsos ya.
Banyak sekali medsos. Artinya saya bayangkan kalau warga-warga ini punya skill jurnalisme yang lebih bagus kan, nggak hanya di program Bang Yus saja mereka bisa menulis kan, mereka bisa nulis di TikTok, di Instagram, dimanapun tentang kondisi lingkungan. Ada terpikir nggak buat pelatihan medsos nih untuk jurnalisme warga? Sebenarnya itu penting kali Bang. Ya, sekarang Tetapi mau dalam tidak mau kan, medsos sudah program, jadi berperan nih dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita dalam program advokasi ini lebih melihat sebuah persoalan yang perlu diadvokasi gitu ya. Jadi ada kekhawatiran lah karena di medsos itu mereka kan tidak terkontrol. Mereka kan tidak ada sistem sensornya, tidak ada. Nah ini yang kita khawatirkan Bang. Tetapi bisa saja lebih ke cerita-cerita model ke bercerita begitu ya. Storytelling begitu mungkin itu lebih menarik juga. Bercerita tentang dampak-dampak lingkungan yang terjadi. Tetapi kalau kita mengajak dengan 10 lembaga lokal di sana ini, kita lebih memang mengadvokasi, melawan kepada siapapun itu yang melakukan kejahatan lingkungan itu Bang. Betul juga ya. Kalau di medsos tuh kadang-kadang orang suka-suka hati gitu nulisnya karena nggak perlu tanggung jawab. Nggak perlu tanggung jawab. Tapi kalau di jurnalisme warga ini ada nilai-nilai jurnalistiknya lah ya. Iya, karena yang kita kampanyekan ini Bang persoalan yang agak serius gitu lah. Krusial ya. Iya. Yang perlu segera ditangani ya. Iya. Ini kira-kira kalau ada yang pingin buat program jurnalisme warga nih masih ada dukungan nggak nih dari donor-donor gitu? Saya rasa selalu ya, karena salah satu program yang sangat berdampak itu adalah salah satu jurnalisme warga. Apakah jurnalisme warga yang menjadi jurnalis, apakah warga yang menjadi periset, itu sekarang kan sedang digemari gitu. Citizen journalism, citizen scientist, itu kan digemari semua. Ada banyak data yang orang-orang ilmuwan itu mungkin mereka tidak punya. Kalau dari warga ini kan dia orang yang ada di sana gitu Pak. Mungkin tidak jadi saksi mata lah ya. Mungkin tidak punya satu pandangan seperti pandangannya para jurnalis ataupun ilmuwan. Tetapi kalau mereka dibekali dengan pengetahuan oleh ilmuwan dan jurnalistik, dan itu kan sangat berarti bagi mereka. Tapi memang ini harus punya skill literasi juga. Betul. Biar kemampuan mereka berkembang, mereka tahu apa yang ditulis gitu ya. Menarik ini Bang. Mungkin harus kita lebih kembangkan lagi ya jurnalisme warga ini ya untuk masyarakat ya. Iya. Dan yang paling penting menurut saya Bang itu model kemasannya aja. Model kemasan yang memang digemari dengan konteks kekinian seperti di medsos itu. Kalau kita kan agak sedikit konvensional mungkin ya, model hanya jurnalistik, nulis gitu ya, hanya nulis dan foto gitu. Tapi kalau bentuknya video, bentuknya vlog mungkin ya lebih menarik gitu Bang. Kalau di TikTok itu mungkin bisa lebih. Jadi kalau misalnya dia melaporkan kebakaran hutan, nanti ada musik-musik yang seram gitu ya. Dia melaporkan nih banjir akibat penggundulan hutan gitu kan, ada musik-musik yang bikin orang jadi sedih. Yang penting fakta ya benar. Faktanya benar. Nah, ini ini kan kita ini lagi pemilu lah ya. Sehingga kalau saya pantau berita-berita lingkungan itu kurang di media mainstream. Nah, tapi setahu Abang ada nggak kasus-kasus lingkungan yang saat ini sedang terjadi yang sudah ini dah mulai mengkhawatirkan, luput dari banyak pandangan orang. Iya, betul. Kita sebenarnya Bang, saya mau mengatakan begini ya, dari pengalaman bekerja di lapangan, baik itu sebagai jurnalis ataupun bekerja untuk CSO, sebenarnya ada model kampanye ataupun model advokasi yang perlu dirasionalkan, disesuaikan dengan konteks kebutuhan di lapangan. Misalnya gini,
Kita dulu kenapa selalu ditentang itu bang? Rata-rata kan kita berpikir, masyarakat berpikir begini, kita LSM lingkungan itu kan bekerja bukan untuk masyarakat. Mereka hanya mikir hutan dan spesies. Oh, oke. Mereka lebih pentingkan orang hutan ketimbang Iya. kita. Gitu. Sering itu Sering itu dikatakan, kan lebih yang peduli jadi monyet. lebih peduli monyet gitu kan. Bang Nejar pernah tuh. Jadi mungkin itu salah satu bagian dari strategi kampanye itu ya. Itu yang mungkin harus lebih digalakkan ya, supaya bagaimana masyarakat itu bisa sadar, bisa mengetahui penting tentang habitat yang ada di kawasan mereka itu. Karena dan itu sangat berdampak kepada teman-teman yang kerja di lapangan gitu. Kepekaan masyarakat, respon masyarakat itu sangat berdampak. Jadi Dan itu yang sedang kita kuatkan supaya bagaimana ya teman-teman CSO lokal itu bisa, teman-teman komunitas lokal itu bisa terlibat lah ya. terlibat, mengajak masyarakat dan mereka merasa wah ini bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan kita. Ya kan selama ini dulu kan banyak NGO lingkungan yang besar-besar datang ke daerah, ke hutan, tapi dicuekin oleh masyarakat kan. Betul. Karena masyarakat pikir mereka ngurus hutan, yang ngurus monyet, Ya, ngurus ngapain? ngapain kita ikut terlibat. Akhirnya masyarakat juga nggak ikut mengawasi ya. Betul. Tapi ini strateginya akan mau diubah lah ya, supaya keterlibatan masyarakat jadi lebih banyak lagi ya. Ya. Ya, itu menarik itu. Ya. Nah, kalau bicara soal beberapa kasus di sana itu yang paling menurut kami itu kasus yang paling krusialnya itu adalah tumpang tindih lahan itu bang. Oh, oke. Ada HGU yang ada di Babaret, ada di Kecamatan Babaret, ada di Kecamatan Darul Makmur di Nagaraya. Itu lahan HGU itu saling tumpang tindih dengan SK Menteri Kehutanan terkait dengan kawasan hidrologi gambut, kemudian SK Bupati terkait dengan tata ruang. Itu saling tumpang tindih. Jadi kawasan lindung gambut ada di dalam kawasan HGU. Waduh, overlapping gitu ya. Overlapping. Jadi itu persoalan yang nggak selesai sampai hari ini. Nah kami mungkin ya target daripada kampanye itu adalah bagaimana bisa menguatkan status itu bang. Status kawasan itu bisa dikuatkan. Itu yang paling penting. Misalnya di hutan yang tersisa itu, misalnya di Ekalista Alam, pemerintah Nagan Raya itu sudah mewacanakan untuk membentuk tahura. Ya supaya aman, supaya statusnya bisa jadi kawasan konservasi. Nggak diubah ya. Iya, nggak bakalan diubah lagi untuk produk lain. Nah itu mungkin yang paling penting itu bang, untuk dua kawasan itu, di Darul Makmur dan Babaret itu. Itu yang di Rawatripa ya. Iya, rawat ripa. Tumpang tindih lahan ya. Iya. Kok bisa keluar itu ya izin tumpang tindih itu? Apa mereka nggak saat mengeluarkan izin itu nggak dicek ke peta atau cek lokasi? Oh ini lokasi sebenarnya sudah kan ada ya. Status lain. Sebenarnya kan duluan HGU gitu bang. Jadi ketika ada kajian terhadap kepentingan lahan gambut kemudian ditetapkan menjadi kawasan hidrologi atau lindung gambut, ya otomatis nggak ada lahan lain yang memang yang udah dalam HGU semua, itu udah dikapling-kapling HGU semua bang. Jadi ini masalahnya pelik ya. Masalahnya pelik di situ. Makanya kalau pemerintah nggak terlibat, ya nggak ada solusi lah. Ya, pemerintah Indonesia nih ya. Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia yang baru saja terpilih. Yalah, kalau bukan pemerintah siapa lagi kan? Kita ini kan masyarakat sipil biasa ya. Punya kemauan tapi belum tentu punya kemampuan kan? Ya, betul sekali ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bang Yus nih? Iya bang, jadi kami sudah merasakan bagaimana bekerja untuk masyarakat itu gampang-gampang susah dan yang paling penting bagi kami itu melihat bahwa masyarakat itu punya peran, punya peran terhadap pengelolaan kawasan hutan mereka. Kalau hanya mereka itu menjadi apa ya, hanya melihat itu kekayaan alam. Jangan jadi penonton ya. Jangan jadi penonton saja. Artinya mereka juga bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan-kegiatan yang bukan terkait dengan perambahan, peruntukan lain. Kan banyak sekali ya jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan. Ya itu bagaimana bang? Kita mengajak pemerintah tuh maulah pikir itu.
Maulah sedikit, harus mau ya. Karena pemerintah memang dibentuk kan untuk melayani rakyat, Untuk melayani kan? rakyat ya. Bukan melayani diri sendiri. Ya. Ya. Mungkin ke pemerintah Aceh lah Bang. Ya, pemerintah Aceh bisa bikin pergub untuk menguatkan itu semua. Banyak peluang-peluang itu bisa. Saya kira itu Bang. Yalah, kita harapkan ya melalui podcast ini kan atau melalui kampanye yang lain pemerintah lebih aware lah terhadap isu-isu lingkungan, dan kita juga tahu Aceh ini ya lingkungannya masih lumayan lah ya. Iya. Hutannya masih lumayan ya dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia mungkin yang udah hancur lebur. Seperti Kalimantan. Kalimantan ya, kalau kita masih lumayan, tapi jangan terus berpangku tangan lihat nih lumayan udah diam-diam aja kan. Harus kita bergerak untuk melindungi lingkungan. Terima kasih Bang Yusuf Madi Yusuf Iya, atas terima kasih waktunya sama-sama yang Bang. mahal ini kan. Iya, saya juga terima kasih banyak. Ini mau keliling lagi habis ini kau ya. Bajunya baju lapangan ini. Habis dari ini terbang lagi di kemana. Oke, rekan Sago TV, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.